Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Omah Obrolan Jamaah. Oke. Ya, teman-teman sekalian, pemirsa, penonton YouTube Masjid Nurul Huda 19. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih Mbak Ajeng. Ada siapa Mbak Ajeng ini? Ada Pak Sugeng dan Pak Wandi. Halo Pak Sugeng, Pak Wandi. Terima kasih. Undang. Ya. Oke Mbak Ajeng, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih kayaknya nih. Iya enggak? Iya. Ini seputar apa nggih? Pak Wandi dan Pak Sugeng ini jadi sebagai marbot atau masjid. petugas kebersihan masjid nggih Pak. Yeah. Betul sekali. Oke, sebelum lebih lanjut nih kita mau tanya-tanya dulu tentang apa ya, profil dari masing-masing Pak Wandi dan Pak Sugeng nih, tentang boleh nanti tentang kesibukan atau pekerjaannya Pak. Monggo bisa dijawab Pak. Sugeng. Pak Sugeng sih monggo. Terima kasih pada Mbak Ajeng dan Mas Randy. Ya. Pada malam hari ini telah mengundang saya untuk hadir di podcast Omah, Obrolan Jamaah. Ngomah. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wahono. Ya, saya lahir di kota Solo. Asli Solo nggih Pak. Asli Solo ya. Cuman kebetulan saya di Jogja sudah hampir 34 tahun. 34 tahun. Jadi saya masuk Jogja itu tahun 88, tapi di Dembangan Baru sana. Kemudian saya masuk Glondong itu tahun 90. Tahun 90 saya masuk di Desa Glondong. Alhamdulillah itu. Pekerjaan saya sehari-hari yaitu pekerjaan saya di pabrik jamu, pabrik herbal, itu pabrik Almanar, Herbapit, sebagai penjaga malam. Nah, untuk kaitannya dengan keluarga, saya punya anak 2 yang sudah mentas semua, alhamdulillah. Sudah punya suami semua dan sudah hidup sendiri-sendiri. Terima kasih. Insyaallah. Kalau Pak Wandi nih, monggo bisa dijawab mungkin dari profilnya Pak Wandi. Ini nama saya Pak Wandi. Saya sudah tinggal di Glodong itu ya lumayan lama lah, tapi ya belum lama karena saya dari seberang. Oh, dari seberang. Dari Kertopaten nggih. Saya hijrah ke Glodong itu pada 2006. Oh, 2006. Saya punya dikasih momongan 2, istri 1. Kalau istri pasti 1 ya. Nggak ada rencana Pak? Belum. Untuk kesibukan saya sebagai pembantu petani. Petani nggih Pak. Saya di bidang jasa tanam. Ya, Tanam padi. Itu cuma tanam padi atau bisa yang lain Pak? Saya cuma tanam padi. Khususon nggih Pak. Khusus tanam padi aja. Yeah. Ternyata kita punya petani hebat dari Glondong ini. Kalau di Pak Wandi dan Pak Sugeng. Kalau Pak Wandi itu kelahiran Bantul asli atau? Kalau saya kelahiran Kota Madya, Mas. Kota Madya. Iya. Oh, terus masuk ke Kertopaten dulu? Itu sejak saya masih kecil. Oh. Karena dari keluarga yang tidak begitu harmonis, kita hijrah. Oh, hijrah, ya, betul sekali. Di mana kita merasa nyaman dan disitulah kita untuk berteduh. Oh, menarik sekali Mbak Ajeng. Iya. Dari keluarga pindah-pindah nggih. Itu lagi tadi tentang profilnya Pak Sugeng dan Pak Wandi. Nggih.
Kalau ini Pak, tentang masa muda, masa remajanya Pak Wandi dan Pak Sugeng seperti apa sih Pak? Melihat sekarang ini sangat semangat sekali nih Pak bisa merawat masjid, jadi ya istilahnya marbon ya Pak. Itu dulu gimana Pak masa kecilnya Pak Wandi? Pak Wandi dulu mungkin? Ya. Kalau saya gini Mas, saya memang dari kecil karena dilahirkan di keluarga yang nggak mampu, terutama juga keluarga nggak begitu harmonis. Lalu saya waktu itu sering belajar sama orang-orang yang tentunya lebih tinggi dari saya ilmunya. Maka dari itu saya tuh menemukan gini. Kita istilah wong urip itu istilah mau berteduh kepada siapa gitu loh. Nah, lalu kita mikir selama itu kita nggak ada lain, kita hanya satu kekuatan itu kalau kita bersandar kepada orang tentu itu ada waktunya. Dan itu sangat rawan sekali lah istilahnya. Ada rawan dalam pripun niku Pak maksudnya pun? Kalau dengan kita bersandar kepada orang itu kan ada waktu-waktu tidak penentu pun ada gitu loh Mas. Betul. Kadang siklus di bawah, ujian-ujian datang, terus kita juga mau bersandar kepada orang yang baru diuji juga nggak nyaman juga kan. Betul. Lalu kita sandarkan itu, saya ngambil keputusan itu ya kembali ke jalan Allah. Dan itu di mana itu saya pada waktu masih muda saya sangat mendekatkan diri, saya maksakan diri untuk mendekat ke rumah Allah. Dan prosesnya pun ya sangat sulit. Karena pada waktu muda itu ya istilahnya jam tayang muda itu kan sangat berat Mas. Betul. Apalagi untuk dari keluarga sendiri. Ya. Kurang. Saya bersandar ke keluarga juga enggak harapannya juga enggak begitu. Lalu kita ambil yaitu keputusan saya harus mendekatkan diri dan di mana pada waktu itu saya memaksakan diri sekuat tenaga dan bagaimanapun dari luar saya tetap saya yakin pada saat itu. Berarti itu dari waktu muda itu udah sering ke masjid ya Pak? Istilahnya mungkin sering nginep di masjid karena berpindah-pindah tadi atau bagaimana? Enggak, cuman gini Mas. Kalau saya itu dari muda itu mendekatnya ke masjid. Karena karena mendekati masjid itu gini, banyak sekali di masjid itu ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Betul. Nah, di antaranya ya kita berteman masuk ke golongan orang-orang yang soleh. Betul. Seperti itu. Karena ya mau bersandar ke siapa? Kalau kita bersandar ke misalnya orang kembali lagi ke kita nggak tahu kan pasang surutnya orang pasti ada waktunya. Waktu di mana surut ada, waktu pasang juga ada. Kalau pasang nyaman. Tapi kalau waktu surut kita kan repot juga. Bagaimana ini? Mau bersandar ke pohon besar karena angin besar juga tumbang. Bisa tumbang Mas. Betul. Kita sandarnya kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ke Allah. Inspiratif sekali. Dari muda itu sudah dekat dengan masjid, dekat dengan Allah, Masya Allah. Itu tadi masa mudanya Pak Wandi karena istilahnya broken home, terus memilih keluar dari rumah dan istilahnya merantau tapi di kota sendiri. Betul nggih Pak? Nah, kalau dari Pak Sugeng nih, tadi ngendika kalau dari Solo nggih Pak aslinya. Iya, betul. Kalau masa mudanya Pak Sugeng itu di Solo atau sudah ke Jogja Pak? Saya di Solo. Oh, di Solo.
lahir di Solo, kemudian hidup juga di Solo kan mulai dari kecil di Solo, SD, SMP, SMA, maupun kuliah pun saya di Solo. Di Solo. Cuman kayak dari kecil itu kan saya seneng sama teman-teman itu yaitu kalau jamaah masjid bareng-bareng gitu. Kebetulan itu di lingkungan saya, di rumah saya itu kan kalau kebetulan belum punya masjid ya. Jadi musola Pak. Musola aja, musola, tapi dulu musola saya nggak begitu karena kalau saya kan kecil, jadi hanya untuk keluarga dan sebagainya. Ya saya seneng dengan teman-teman tuh datang ke masjid itu bareng-bareng gitu lah. Itu malah itu tantangan bagi saya waktu itu, malah saya senang sekali gitu ya. Dan kebetulan di wilayah saya, di kampung saya Sangkrah lingkungan 2 itu sana kan juga katakanlah kampung yang majemuk. Itu maksudnya berbagai macam kalangan ya. Baik itu agama, kemudian sosial keadaan sosial, lingkungan itu mana banyak sekali yang tantangan yang jelas gitu. Banyak anak waktu kecil saya itu banyak orang judi, orang mabuk, itu biasa. Lingkungan saya karena memang wilayah Sangkrah itu tempat saya memang terkenal kan gitu. Tapi alhamdulillah saya dengan keluarga itu kemudian ya alhamdulillah bisa ada yang nuntun gitu loh, nuntun dalam bidang keagamaan, sehingga waktu kecil itu saya seneng ke masjid. Kemudian kalau puasa itu sering saya tidur di masjid itu malah seneng. Terutama di masjid besar Kauman itu Kauman Masjid Besar Solo itu setiap puasa itu mesti tiap hari saya kalau siang mesti tidur di masjid. Pulang itu sudah habis ngasar gitu lah, nanti sambil nunggu beduk adzan maghrib. Nah ini baru itu tiap hari seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya sampai besar pun ya alhamdulillah seneng, karena seneng itu akhirnya saya mengetahui lah kaitannya dengan kehidupan itu dengan agama kan. Sehingga saya ya alhamdulillah dalam hal dengan masjid itu saya sudah biasa seperti sudah itu. Familiar. Kadang-kadang kalau yang dulu waktu kecilan saya itu kalau adzan, sebelum adzan itu kan ada beduk gitu ya. Nah, itu berarti rayan yang mau mukul. Duluan yang mau mukul untuk itu untuk memulai adzan kan seperti itu. Di masjid tempat saya kan masih banyak seperti itu dulu. Dulu kan kentongan itu ya itu beduk itu loh. Nah, itu seperti itu masih ada gitu loh. Sehingga seperti itu. Kemudian saya hijrah ke Jogjanya itu ketika mau saya bekerja. Nah, itu tahun 88 itu saya lulus sekolah. Ya alhamdulillah kemudian dapat kerjaan. Dapat kerjaan di Jogja. Nah, ini mulai merantau saya di Jogja kan seperti itu. Nah, karena di Jogja merantau, mungkin saya juga mungkin dalam hal ketika itu mungkin agak berkurang untuk ke masjidnya, tapi alhamdulillah kos-kosan saya yang di Demangan itu juga dekat dengan Masjid Kolombo dan sebagainya itu, sehingga saya masih bisa lah katakanlah membagi waktu untuk ibadah tiap harinya, insya Allah seperti itu. Masya Allah. Ya. Seperti itu Mbak Ajeng. Menarik banget. Dari Pak Sugeng, Pak Wandi juga itu ternyata dari kecil memang sudah suka dengan masjid, suka ke masjid, dekat dengan masjid juga. Seperti itu untuk masa kecil dan hingga mudanya Pak Wandi dan Pak Sugeng. Selanjutnya ini kaitannya dengan masjid, Pak. Menurut Bapak bagaimana sih adab di masjid itu? Maksudnya melihat banyak orang itu kalau ke masjid itu adabnya masih kurang atau seperti apa sih Pak kalau pandangan Bapak tentang adab? Ya kalau saya kaitannya dengan masjid, mungkin zaman dulu dengan sekarang itu memang berbeda ya anak muda seperti itu. Kalau waktu saya masih kecil itu memang kalau
ada ceramah atau takmir masjid atau kiai ustadz yang ada di masjid itu menyampaikan sesuatu dan sebagainya, kita masih bisa mengikuti lah seperti itu. Tapi aturan-aturan di masjid pun mungkin bisa kita jalankan seperti itu. Tapi kalau memang zaman sekarang itu memang agak agak berbeda lah. Anak sekarang itu mungkin karena mungkin saya yang merasa kuno atau gimana dengan anak sekarang kan kaitannya dengan sekarang perkembangan zaman kan cepat sekali. Betul. Dan anak muda sekarang kan mungkin waktu itu memang ketika itu saya kecil dididik orang tua itu memang sangat manut sekali gitu loh. Jadi mengikuti sekali. Betul. Jadi orang tua saya keluar aja kalau dengan orang tanpa izin orang tua sudah marah kan seperti itu. Gitu, seperti itu. Termasuk saya itu kalau di keluarga saya itu orang tua mengetahui merokok gitu. Nah, ini langsung ditanting sama orang tua. Mau sekolah apa arep ngerokok kan gitu. Seperti itu. Yang sekolah ya rasa ngerokok. Nek arep ngerokok terasa sekolah namanya gawe kan seperti itu. Saya dulu seperti itu. Maka itu akhirnya sampai sekarang pun saya dengan adik-adik saya itu malah tidak ngerokok, malah sekarang ya pernah ngerokok tapi tidak sering itu sudah tidak. Sehingga kadang-kadang adab-adab yang dilakukan di masjid dan sebagainya itu memang dulu memang sangat ketat sekali kan seperti itu. Termasuk di masjid, di lingkungan masjid itu memang kan tidak boleh untuk merokok dan sebagainya seperti itu ya. Nah ini mungkin saya juga menyadari itu kalau saya kan seperti itu. Kalau dari Pak Wandi bagaimana tentang adab itu tadi Pak? Ya kalau saya lihat dari perkembangan zaman dari beberapa waktu zaman dulu, memang sekarang sudah mulai lebih baik. Artinya lebih baik. Kalau dulu itu memang secara Mas? Secara generasi pun sangat beda sekali kalau dibandingkan zaman dulu. Karena zaman dulu itu semua mau mengumpulkan warga aja untuk di masjid itu kan sangat sulit. Apalagi masih ada aturan-aturan yang begitu asing lah bagi masyarakat umum lah dari itu. Karena ilmu-ilmu dari sebelum sampai pada yang sampai saat ini seperti itu. Misalnya dengan yang dikatakan Pak Sugeng yang namanya merokok di masjid, di serambi masjid, di lingkungan masjid, sekarang sudah ada agak lebih sudah istilahnya sudah pudar dibandingkan dulu. Kalau dulu kan ketemuan itu pasti banyak orang yang merokok. Iya. Kalau sekarang udah pudar, yang juga sudah merasa nggak nyaman karena ya satu sisi menjaga aturan-aturan, satu sisinya juga tidak semua semua orang pada merokok dan sebagainya. Toleransinya sudah semakin baik. Baik. Betul sekali. Kalau melihat di masjid kita sendiri pun juga seperti itu, nggih Pak. Ada larangan merokok, nggih. Kita saling toleransi, saling mengerti, nggih Pak. Betul nggih. Itu tadi tentang adab Pak. Kalau tentang budaya Pak, budayanya di masjid itu, kalau di masjid kita sendiri ada budaya-budaya tertentu nggak sih Pak kalau di masjid itu? Maksudnya budaya, maksudnya gimana? Mungkin ada tradisi tertentu kalau ketika di masjid atau seperti apa, seperti itu. Monggo. Kalau saya seperti ini Mas, kalau dulu ya dibandingkan dengan sekarang budaya-budaya itu, kalau dulu itu kan seadanya Mas. Seadanya. Artinya kita mau sholat ke masjid mungkin pakai kaos, mungkin pakai
apalah yang hanya sekedarnya saja, yang penting nutup aurat kan seperti itu. Kalau enggak sekarang sudah lumayan bagus. Maksudnya ya pakaian-pakaian yang Islami lah istilahnya itu. Sudah mulai ya masyarakat lah istilahnya. Kalau dari Pak Sugeng sendiri bagaimana? Ya kalau saya emang tadi ketika saya masih kecil ya sampai sekarang ini memang ada banyak perubahan. Terutama yang saya soroti adalah wanitanya kan gitu ya. Kalau dulu waktu kecil saya orang berjilbab atau orang berkerudung itu masih jarang. Ini jelas tuh. Sekarang kan sudah kalau ke masjid berkerudung, berjilbab gitu ya. Karena ketika itu kalau saya waktu kecil atau remaja saya itu pertemuan remaja masjid atau sebagainya itu masih biasa, bahkan biasa, terutama wanitanya kan gitu. Tapi sekarang sudah banyak ada peningkatan ya dengan pakaian rapi, tertata aurat dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Kalau laki-laki saya kira ya hampir sama biasa ya, karena seperti itu. Jadi kalau masih muda biasanya ya neng masjid nganggo kaos, barang itu biasa, masih biasa seperti itu. Tapi kalau sudah merasa tua dan sebagainya berumur itu biasanya ya risih itu ya pakai kaos itu. Itu seperti itu. Kalau sampai sekarang pun saya kira seperti itu. Itu tadi tentang budaya memakai baju pakaian tentang berpakaian gitu. Dulu enggak, zaman sekarang itu sudah berkembang ya Pak, mulai dari menggunakan jilbab ketika ke masjid seperti itu Mbak Ajeng. Dari Mbak Ajeng mungkin ada yang kalau untuk Masjid Nurul Huda ini gimana sih Pak kepengurusannya tuh? Boleh dijelaskan sedikit tentang kepengurusan ya? Saya kira kepengurusan Masjid Nurul Huda ini sepengetahuan saya ketika masuk gelondong dan sebagainya ini memang sebetulnya sudah ada peningkatan, saya rasa gitu. Karena karena kalau waktu dulu itu takmir masjidnya kan hanya itu saja kan ya. Sing nyiapke golek ustad, golek ini ya kuwi ya gitu. Waktu kalau tidak salah yang saya ingat itu dengan Suwargi Pak Haris itu lah. Mas Haris ya. Mas Haris Wintolo itu ya. Itu sering sekali kalau mau puasa gitu nyari ustadz itu ya Mas Haris. Kemudian ngisi kultum itu Pak Haris. Adan juga Pak Haris kan seperti itu. Hanya orang-orang itu saja gitu. Tapi kalau sekarang kan ketika sudah banyak perubahan, sudah banyak termasuk generasi muda kan sudah ada. Nah ini memang harapan saya seperti itu sebetulnya. Harapan saya kalangan muda inilah mengganti yang tua-tua kan seperti itu. Termasuk Masjid Nurul Huda sekarang sudah banyak perubahan lah seperti itu. Banyak perubahan, banyak kemajuan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan. Karena yang tua-tua pun sekarang sudah menyadari itu loh. Menyadari orang mungkin aku terus kan gitu loh. Nah ini memberikan ini kesempatan itulah sebetulnya teman-teman muda ini kami harapkan seperti itu. Malah kalau saya harapan seperti itu, harapan untuk mengganti bapak-bapak berikutnya seperti itu. Kalau dari Pak Wandi sendiri, apalagi sekarang itu kan gini, sudah ya 75% itu sudah dari dulu itu sudah meningkat sangat luar biasa. Sekarang itu sudah dipegang oleh anak-anak muda, ya di mana ilmu-ilmunya yang lebih daripada generasi yang senior kan seperti itu. Terus jamaah juga bisa merasa kebijaksanaan dari pengurus sendiri dirasakan oleh jamaah juga sangat terasa sekali. Merasa lebih nyaman, dilihat juga lebih enak dari yang dulu. Memang ada peningkatan yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali Mbak Ajeng. Ternyata dari segi kepengurusan pun masjid kita ini memang sudah meningkat ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari
kepengurusannya juga kan kemarin juga ada pemilihan ya Pak. Nah, Iya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya. Ya. Itu di mana-mana pun tak kira yang lebih transparan masih belum ini ya. Belum ada. Belum ada. Kalau masih dipegang oleh Nurul Huda kayaknya. Kalau dari sebelum-sebelumnya belum ada nggih Pak pemilihan ketua semacam itu atau bagaimana Pak? Sepengetahuan saya baru kemarin itu. Baru kemarin Nurul Huda pilihan dengan apa warga semua warga terlibat kan gitu. Kalau sebelumnya cuman hanya beberapa orang diundang kemudian bentuk pengurus kan seperti itu. Dulu-dulu seperti itu. Jadi lebih bisa menyuarakan nggih Pak yang cocok yang mana ngaten niku. Iya. Kalau dari Pak Wandi dan Pak Sugeng sendiri masuk dalam kepengurusan nggih atau seperti apa Pak? Dalam takmir. Ya mau tidak mau kita masuk karena marbot atau kebersihan ya neng kebersihan ya sudah itu iya. Ya saya sudah di Nurul Huda ini kan apa istilahnya tidak tergoyah oleh pengurusan karena saya dan Pak Sugeng itu kayaknya kewajibannya sudah kewajibannya ya kan untuk kebersihan di sini. Memang saya ya sangat terima kasih karena bisa memanfaatkan waktu yang luang saya sebagian waktu untuk Nurul Huda 19 terus untuk bisa dinikmati jamaah banyak seperti itu sebagai kebanggaan kami sebenarnya. Saya Pak Sugeng itu sangat bangga sekali kalau jamaah merasa aman, nyaman, ya kan? Suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Iya. Yang tidak ternilai itu. Begitu Mbak Ajeng ternyata. Ada yang lagi tanyakan Mbak Ajeng? Kalau harapan untuk kedepannya kepengurusan di masjid ini gimana Pak? Dari Pak Sugeng sama Pak Wandi. Harapan saya yang jelas lebih meningkat, khususnya generasi mudanya. Nah ini yang banyak terlibat lah gitu loh di dalam kepengurusan di dalam kepengurusan masjid. Di samping kepengurusan masjid juga terlibat setiap kegiatan di masjid itu ada terutama sholat jamaahnya. Sanilai sholat jamaahnya itu dari generasi muda itu masih kurang terus terang masih kurang gitu. Jadi kalau jamaah itu saya lihat banyak kan umur 40 ke atas kan situ. Tapi yang 30, 25 dan sebagainya masih jarang untuk teman-teman tentang Glondong kan gitu loh. Ya mungkin untuk kegiatan lainnya mungkin sudah bagus dalam arti pengajian sing sifatnya itu ya, tapi sholat jamaahnya yang paling penting ya, itu kan Pak. Kadang ya penting sekali itu sholat jamaahnya. Karena memakmurkan masjid itu salah satunya adalah mendatangi masjid untuk sholat jamaah kan gitu. Nah ini ya harapan saya seperti itu. Jadi terlibat penuh apalagi yang paling wajib nggih ibadah pun ya ibadahnya kalau itu. dari Pak Wandi seperti apa? Kalau saya ini karena saya dari muda itu sudah memaksakan dekat dengan masjid. Itu dan sangat luar biasa sekali. Artinya apa? Manfaat dari lebih awal itu lebih bagus sekali. Paling tidak tertata lah, paling tidak kita ada maksudnya kalau dekat dengan masjid itu sebenarnya gini loh Mas, untuk kita kelakuan kita untuk apa itu sangat mengingatkan gitu ya. Apalagi yang namanya Pak segi positif dan negatifnya. Saya di perhitungan itu sangat sekali, positif sekali. Ya. Kita mengingatkan, misalnya kita mau negatif yang artinya min, itu kita paling tidak itu ada rasa nggak kenyamanan di dalam hati itu pasti itu karena tapi kalau kita nggak dekat dengan masjid kita mesti seenaknya karena hati itu pun kemungkinan kalau kita mendengarkan tausiah itu
istilahnya hati itu sangat tertutup gitu. Tetapi kalau kita semakin dekat dan itu lebih awal, itu sangat luar biasa sekali. Oh, okay. Betul. Paling tidak bisa untuk jaga diri, jaga diri, ya untuk apa? Membatasi diri ya, seperti itu. Apalagi ini yang perlu lebih baik dan ini yang notabene minus itu kita semakin tahu gitu loh Mas. Okay. Seperti itu Mbak Ajeng, harapan dari Pak Sugeng Dakwandi. Keterlibatan anak muda sekali lagi Mbak Ajeng. Dirasa saat ini masih cukup kurang. Ya? Kalau tentang kebersihan dari Pak Wandi dan Pak Sugeng ada mungkin angen-angen untuk regenerasi atau enggak sih Pak sebenarnya? Ya kalau saya gini, harapan saya memang kalau kaitannya dengan kebersihan masjid dan sebagainya itu memang sebenarnya kan tanggung jawab kita bersama ya. Iya, betul. Terutama jamaah kan gitu ya. Paling tidak pedulilah dengan ke masjid, meskipun di masjid itu mungkin sudah ada marbotnya, sudah ada yang bersih kan gitu toh. Tapi paling tidak itu harapan saya gini. Jadi jamaah itu kalau tahu masjidnya kok kita kurang nyaman dan sebagainya, ya bagaimanalah bisa ikut terlibat gitu. Dalam arti terlibat mungkin ya tidak sekedar tapi bisa sama-sama dengan terutama itu kaitan dengan pembuangan sampah dan sebagainya itu bisa ditempatkan yang tempat itu loh. Dalam arti gini, kadang-kadang banyak ya saya ya itu jadi tantangan saya kan dengan Pak Wandi ini. Kadang-kadang membuang sampah itu kadang-kadang sampah yang basah yang campur dan sebagainya tahu-tahu campur. Kemudian ada tempat sampah itu ada bekas bukan kalau anak dari anak itu pampers lah itu pampers itu aja. Kalau pampers pipis nggak masalah tapi pampers kotoran besar itu kadang-kadang ini kadang-kadang saya mengalami seperti itu ya, itu seperti itu. Nah ini kan karena tidak pedulinya warga masyarakat kadang-kadang udah buang sampah seenaknya kan seperti itu. Termasuk di kamar mandi pun banyak sekali kalau menggunakan kamar mandi itu pipis ora disentor atau berak mungkin tekan tinggi ora. Nah ini salah satu seperti itu. Tapi kalau ini memang dari tantangan saya kan itu ya. Dalam tantangan saya ini memang ya kewajiban saya tidak masalah, tapi harapan saya warga masyarakat juga terlibat dalam hal kebersihan. Itu kan seperti itu. Dalam arti ya seperti itu, kalau paling tidak kalau menggunakan kamar mandi ya disiram. Paling tidak itu kan sudah mengurangi membantu kan seperti itu. Karena seperti itu buang sampah ya pas kalau masih kedusnya kok masih ada nasinya dan sebagainya jangan dicampur jadi satu. Itu kan kadang-kadang ketika saya mau membuang belum membuang kan kadang-kadang kalau 2 hari 3 hari kan timbul bau kan seperti itu. Ini yang saya kan seperti itu kan. Nah, itu yang saya harapkan. Tapi kalau disendirikan kan paling tidak mengurangi bau kan seperti itu. Ini seperti itu. Seperti itu dari Pak Sugeng. Dari Pak Wandi seperti apa? Kalau saya Mas, ya di samping itu kan juga banyak ilmunya sebenarnya. Kita mengambil sisi positifnya. Karena gini, sejelek orang apapun di dunia ini kan juga dibutuhkan ternyata. Bukan hanya orang baik saja. Yang dibutuhkan. Bagaimana orang baik ketemu dengan yang tidak pas, itu di situ memang seberapa kebaikan pribadi orang baik itu sendiri kan gitu. Ada nilainya. Kalau kita bisa mengambil satu sisi, memang ya itu setingkat lebih tinggi lah, karena kita bisa dengan yang kurang. Tapi seandainya kita ikut emosi dan kita berarti keimanan kita juga masih tipis kan seperti itu. Karena kesabaran itu nilai yang paling tinggi betul. Di dalam kehidupan ini gitu loh. Ya. Jadi kalau aku bisa menangkap nih Jeng, obrolan ini tadi dari sebetulnya regenerasi pun perlu, tapi
kalau bisa itu dari jamaah juga itu lebih peka, lebih aware terhadap kebersihan lingkungan masjid, itu pun sudah sangat membantu nggih. Seperti itu. Untuk selanjutnya bagaimana Bapak mengatur waktu? Kan di sela-sela kesibukan nih Pak, Pak Wandi sebagai petani. Ya Pak, bertani Mbak Ajeng. Lalu Pak Sugeng jadi RT juga nggih Pak, kebetulan. Iya, betul jadi RT. Jadi RT juga bekerja di Almanar. Terkait kebersihan, bagaimana Pak cara mengatur waktunya Pak dari kesibukan bapak-bapak sekalian? Ya kalau saya ya rutinitasnya yang jelas karena saya bekerja itu malam hari. Kebetulan tempat kerja saya juga dekat dari masjid ya, karena cuma di timurnya itu ya, jalan saja sudah dekat sekali. Jadi saya bagi kalau pas subuh saya ke masjid pagi itu ya saya usahakan bisa bersih-bersih masjid, rakitan sebentar kan gitu toh. Kemudian saya balik lagi ke pekerjaan sampai akhirnya saya harus pulang. Saya kan jam 7, setengah 8 ya pulang. Nanti kalau saya nggak kesel dan sebagainya, misalnya seperti itu ya mungkin kadang-kadang datang ke masjid lagi untuk bersihkan seperti itu. Nanti sore harinya paling enggak yang rutin itu sore sama pagi itu jelas seperti itu. Kemudian kalau yang waktu-waktu lainnya kalau saya longgar dan sebagainya, ya saya sempatkan untuk datang ke masjid dan seperti itu untuk membersihkan masjid. Kalau misalnya ada yang kok kelihatannya ada yang sukete tukul dan sebagainya ya tak usahakan seperti itu. Itu seperti itu mungkin kegiatan saya. Kalau dari Pak Wandi bagaimana Pak cara mengatur waktunya? Kan kalau siang kan pasti sering ya Pak ke sawah. Itu bagaimana Pak? Ya itu masalah manajemen waktu Mas. Kalau saya memang dari dulu itu kita menyisihkan waktu seberat apapun, sesibuk apapun, di mana waktu kita harus ke masjid ya kita ke masjid. Kita ada misalnya kita waktunya bersih-bersih ya kita harus tinggal semua dan kita harus berangkat gitu seperti itu. Dengan kita tata sedemikian rupa lah waktu itu. Maksudnya kita manfaatkan waktu dan dimana nanti kira-kira jam sudah kita harus ke jamnya bersih-bersih ya kita harus bersih-bersih. Karena di masjid itu kan gini Mas, kebersihan itu kan memang istilahnya sebagian dari iman. Betul. Ya, apalagi yang paling berat itu untuk menyamankan jamaah itu Mas. Di mana jamaah bisa merasa nyaman kalau masjidnya itu bersih, istilahnya ayem anyep. Wong nek anyep itu kan sering berangkat Mas. Betul. Itu. Apalagi yang ya merasalah, apalagi di masjid itu kebersihan sebagian dari iman dan itu bisa menyamankan jamaah gitu loh. Itu jadi prinsip saya seperti itu dari dulu itu. Apalagi itu bisa dikatakan investasi Mas. Bagi saya investasi. Wong urip itu kan cuma seberapa. Ya. Betul. Kita itu sebenarnya saya lihat anak-anak muda yang begitu masih dengan leha-lehanya, apalagi di usia sudah 20-22 masih leha-leha seperti itu. Kadang saya merasa gimana itu Mas. Merasa jengkel Pak? Bukan. Enggak jengkel karena kasihan lah istilahnya. Kasihan Mas. Kasihan ya Pak Sugeng. Iya kasihan. Karena waktu itu ternyata sangat cepat sekali ya Pak Sugeng. Kita enggak tahu kita barusan saja masuk di 2024. Padahal kita itu umurnya berapa? Nah, sekarang sudah 60 ya saya. 60 tuh. Pak Sugeng udah 60. 60 ya. Tapi masih kelihatan muda Pak Sugeng. Kalau saya kan sebenarnya masih muda saya Mas. Tapi karena saya dari dulu juga maksudnya ya papan-papan bawah. Tapi saya alhamdulillah sudah tidak
seperti ini itu sudah luar biasa sekali. Di luar prediksi saya. Ya, karena itu saya yakin itu pasti pertolongan dari Allah. Karena kita mendekatkan dan ke masjid itu salah satunya dekat dengan rumah Allah. Dan di mana perkataan kita, batin kita pun sambung, Mas. Asalkan kita itu yakin pasti, kalau saya nggak ada apa-apa, tetap yakin dan pasti. Nah, di situ. Kemungkinan kalau nggak saya dekat dengan masjid, luar biasa. Seperti apa, Pak? Ya nggak tahu, mesti nggak seperti ini lah, pasti nggak seperti itu. Oke. Itu tadi Mbak Acung, sangat luar biasa sekali. Lanjut, kalau dari saya, gimana sih Pak dari Pak Wandi sama Pak Sugeng tuh menyikapi tentang stigma masyarakat kalau menganggap marbot masjid itu rendah gitu? Gimana? Seperti apa, Pak? Ya, yang kalau saya karena sekarang jadi takmir masjid atau marbot masjid di sini di Glondong ini kan kemudian saya sudah istilahnya berumur dan sebagainya ya. Jadi saya nyikapi ya saya cuekan aja gitu loh. Dalam arti gitu, karena saya punya prinsip gini ya. Punya prinsip di mata Allah itu kan semua manusia sama kan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya niati di bersih-bersih masjid itu nilai ibadah itu kalau saya. Itu jadi saya nggak nganggap kok itu rendah sekali, enggak gitu. Kemudian ada satu contoh juga, Rasulullah pernah itu menyolatkan kata apa, penjaga masjid ya, seorang wanita tua renta gitu, yang tiap hari itu dia membersihkan masjid dan sebagainya toh. Kebetulan suatu hari dia kok enggak datang ke masjid kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah tanya, di mana ibu yang seperti katakan seperti sahabat bilang, loh apa Nabi enggak dengar toh kan, itu sudah meninggal Rasulullah akhirnya cepat-cepat di mana kuburnya. Akhirnya Rasulullah mendatangi kuburnya itu, dia menyalakan dan sebagainya. Ini kan salah satu derajat yang tinggi sekali, karena Rasulullah sendiri yang menyolatkan. Ini satu pelajaran bagi saya, ternyata marbot masjid atau masjid itu nggak rendah. Kalau saya nggak bisa seperti itu. Mungkin ya kalau ditanya dan sebagainya, kadang-kadang kok ada yang malu tahu jadi marbot masjid. Kalau saya enggak, biasa. Malah jadi satu kebanggaan. Iya, malah kebanggaan. Iso resik masjid. Itu dari saya mungkin. Dari Pak Wandi. Bagaimana Pak? Kalau dianggap wah Bang resik-resik masjid itu apa toh? Ya. Bagaimana Pak Wandi menanggapinya? Itu kan sebenarnya juga ujian, Mas. Nggih. Kalau kita itu mungkin ya niat kita dari cuman dipandang minta istilahnya pandangan orang, itu memang bikin sakit hati. Tapi kalau kita itu tulus, artinya bukan karena orang, karena kebaktian kita kepada Allah, kemungkinan ya lebih nyaman. Nyaman. Dan itu saya begini, jangan sampai ada batas waktunya. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun, Mas. Sampai selama masih kuat, selama masih diberi nafas di masa kehidupan, disitulah. Karena satu sebenarnya semua itu sama, Mas. Kalau kita itu gini, kalau kita kepada orang, hanya berbakti kepada orang, itu ada batas waktunya. Iya. Tapi kalau dengan kehidupan yang seperti bersih-bersih yang punya kehidupan, itu sangat luar biasa. Tapi tidak semua orang paham dan bisa dan tahu. Tahu. Karena merelakan sebuah waktu itu sangat berat sekali. Apalagi jam-jam di zaman sekarang ya Pak. Waktu adalah uang. Dan di mana di bersih-bersih masjid itu kan
seberapa Mas kalau kita lihat nilainya. Nggih. Tapi kita nggak fokus ke itunya. Gitu loh. Kita itu istilahnya wong ki nyelengi. Ya. Untuk nyelengi untuk hari akhirnya itu loh Mas. Kita itu begini, sing jenenge talang itu nggo liwat air. Itu mesti ikut basah. Nah, kita membersihkan masjid itu paling tidak itu kan sudah istilahnya tempat kalau yang suci. Iya, tempat yang suci. Tapi itu kan jalan menuju iya itu paling tidak itu sudah terkatrol gitu loh. Biarpun kita tidak seberapa, kepandian kita enggak seberapa dibandingkan orang-orang yang sholatnya tumakninah, apalagi cuman dengan istilahnya pengetahuan yang sangat minim. Akan tetapi ya insya Allah itu sebagai suatu jalan dan suatu celengan di akhirat nanti. Betul sekali. Ternyata sangat menarik sekali Mbak Ajeng. Masya Allah, kalau melihat dari Pak Wandi dan Pak Sugeng menganggap kalau tadi marbot itu malah suatu kebanggaan. Dan bisa menjadi tadi kalau Pak Wandi katakan jalan menuju yang daerah sana nanti. Celengan swarga nggih Pak nggih. Insyaallah. Insyaallah. Boleh dilanjut Mbak Ajeng. Lanjut, kalau hal positif apa sih Pak yang didapat dari Bapak Sugeng dan Pak Wandi sebagai marbot? Hal positif. Ya, hal positifnya sebetulnya banyak sekali ya. Saya rasakan saya dengan jadi marbot masjid, otomatis kan saya masih dekat dengan masjid kan, tiap hari kan masjid dan seperti itu. Yang paling tidak dengan dekat dengan masjid itu menjadi obat salah satu sarana bagi saya untuk menurunkan diri. Jadi untuk menata diri saya, katakan seperti itu, bisa tertata dan sebenarnya sehingga semua itu saya serahkan kepada Allah itulah. Seperti itu. Sehingga banyak sekali positif yang saya dapatkan gitu. Termasuk itu tadi saya menemukan jamaah yang kurang peduli dengan kebersihan, dengan kebersihan masjid dan sebagainya. Ini kan salah satu tantangan saya, cobaan saya kayak untuk uji kesabaran saya. Ketika saya membersihkan kamar mandi, kok situ banyak kotoran dan sebagainya. Ini kan salah satu hal positif bagi saya kalau saya bisa nguji saya sabar gitu loh. Wah, itu kalau orang tidak sabar kan emosi toh. Wah, sebagainya gitu. Tapi itu kan salah satu seperti itu. Ya, ini mau ya itulah positif bagi saya seperti itu. Banyak sekali sebenarnya. Dan termasuk mungkin bisa dengan diri saya dengan begitu dekat masjid itu segala sesuatu kalau kita punya masalah dan sebagainya larinya kemana? Larinya ke masjid. Salah satu seperti itu. Kalau saya dari Pak Wandi seperti apa Pak? Hal positif apa yang Pak Wandi dapatkan? Sangat luar biasa Mas. Kenyamanan kehidupan itu sangat luar biasa. Istilahnya gini Mas, manusia itu kan ada nafsu mutmainnah, sofiyah dan amarah. Dan nafsu itu mesti manusia itu mesti sangat luar biasa. Apalagi yang sangat berat sekali itu karena terbawa nafsu kan gitu. Tapi nafsu yang negatif kan seperti itu. Banyak orang itu kan istilahnya kehidupan tidak tertata hanya karena nafsu Mas. Dari salah satunya di masjid itu kalau kita lebih menyadari lah, kita hidup itu ada yang menghidupkan, istilah paling besar seperti itulah, gampangannya seperti itu. Wong urip di alam dunia kita itu kan semuanya ini hanya tamu sebenarnya, dan di mana tamu itu suatu saat pasti akan pergi, seperti itu loh. Nah, kepergian di saat itu memang ya salah satunya di alam inilah yang kita
bisa menyiapkan untuk perjalanan kita dan untuk kita hidup di suatu di akhirat. Itu sendiri seperti itu. Kenyamanannya sangat banyak sekali. Kita hidup istilah wong Jawa iki apa nerima lah istilah gitu. Ya nerima yang pandem tapi kita ada usahanya. Kita juga enggak mengekang hawa nafsu seperti itu. Misalnya kita sekedar saja lah, misalnya kita suka materi lah, kita pengen motor. Ya, kalau kita dekat dengan Allah ya, kemungkinan itu yang terbaik karena orang itu kan begini, keinginan itu bisa terwujud dan itu kan karena izin Allah. Kalau kita itu memang yang terbaik, kemungkinan ya Pak, ya apa istilahnya itu kelakon bisa tercapai. Ya, tapi kalau kita misalnya sangat tidak terjangkau dan itu berarti itu bukan apa Pak? Ya bukan jatah kita. Belum jalannya gitu. Kemungkinan belum pada waktunya. Karena gitu. apa semua dengan waktu itu sangat penting sekali. Kita belum siap di mana waktu kita kejar misalnya dengan harta, dengan apa. Kita sangat bisa jadi harta itu seandainya kita sudah sampai kepada kita bisa jadi bumerang, Mas. Ya, justru kita yang akan lebih parah lagi karena kena bumerangnya harta itu sendiri. Semua itu kan ada waktunya. Betul. Mana itu? Ya, waktu-waktu yang sangat pas, ya kemungkinan kita lebih istiqomah. Tapi kalau enggak pas, kita semakin merangah-rangah kan seperti itu. Betul. Seperti itu. Menarik sekali Mbak Ajeng. Kalau dari Pak Sugeng tadi bisa hal positifnya bisa lebih sabar menghadapi sesuatu, menghadapi cobaan. Dari Pak Wandi bisa kenyamanan itu sendiri, terus apapun itu kan ridho itu kan dari Allah gitu. Semakin dekat kita dengan Allah, pasti Allah akan meridhoi nggih, Pak. Iya. Kalau itu yang terbaik pasti. Tapi kalau itu bukan yang terbaik bagi kita, mungkin ada hal lain gitu. Ada jalan yang lain. Betul sekali. Menarik sekali Mbak Ajeng. Itu tadi tentang kehidupan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil tentang kehidupan dari beliau ini. Oke, selanjutnya mungkin kita sebagai generasi muda juga perlu motivasi nggih Mbak Ajeng, dalam dalam kita ke masjid, kita dengan dekat dengan Allah. Pak motivasi untuk kami ini nggih Mbak Ajeng, generasi muda saat ini untuk lebih aware lagi tentang kebersihan masjid dan mau ke masjid lagi. Apa sih Pak? Sebenarnya singkat saja Mas, seperti itu. Ya kita hidup itu kan ada batas waktunya. Betul Pak Wandi. Kalau kita tidak memaksakan diri dari awal, dari masa-masa muda, mau kapan lagi? Kita keburu pergi. Lalu kita mau dapat apa kan seperti itu. Gitu. Kalau kita itu kan nggak tahu gitu loh Mas. Masa-masa kita itu kan nggak tahu. Kita itu mau sampai kapan? Karena apa? Hidup ini adalah suatu perjalanan saja. Ya. Dan di mana saya itu kalau mengingat perjalanan, saya sangat takut sekali Mas. Ya. Kenapa itu Pak? Kenapa? Karena ini gini Mas. Apa yang kita dapat itu apa gitu loh Mas. Lalu yang kita mau bawa itu apa? Ya. Kita nyelengi enggak? Kita itu ya cuman istilah ilmu juga enggak begitu. Ya. Lalu kita kalau enggak berserah diri itu seperti apa itu? Nah kita kebetulan dari dulu itu
saya secara utuh itu saya itu ke masjid. Bagaimanapun apapun itu saya larinya ke masjid. Permasalahan tidak hanya kehidupan, ya kehidupan semua itu. Dari masa muda, dari masa apa, kita investasi aja ke masjid kok Mas. Betul. Investasi aja kita ke masjid. Karena apa? Investasi yang tidak termakan waktu dan itu kita, sebenarnya nggak terasa ya Pak. Iya. Kalau investasi ke jalan Allah itu kan nggak bisa dirasakan pada saat tapi sebagian bisa dirasakan di sini ya Pak. Iya. Tapi lebih besar di akhir nanti. Iya, seperti itu. Apalagi untuk masa muda itu kan waktu bergulir sangat cepat sekali Pak. Kita sudah waktu umur kita aja lah. Padahal kalau kita semakin menunda itu sangat tipis sekali Mas. Tetapi kalau kita manfaatkan waktu lebih awal, lebih muda lagi, itu ya insya Allah. Tapi untuk keikhlasan memang sangat sulit sekali ya Pak. Untuk dari masa muda itu ya. Ini perlu latihan yang banyak itu ya. Perlu latihan. Kalau dari Pak Sugeng sendiri, seperti apa Pak motivasi untuk anak muda? Ya kalau saya gini, pertama generasi muda sekarang itu memang karena generasi muda sekarang itu kan apa ya? Memang saya enggak menyalahkan, itu memang sudah zamannya ya. Dia kan mending berpikirnya saya ingin sukses dan sebagainya kan gitu ya. Itu memang enggak. Tapi ingatlah gitu loh. Terutama untuk memotivasi kita harus mengingat bahwa kita itu hidup di dunia itu kan dihidupkan oleh Allah kan gitu ya. Dan kita kan juga enggak tahu apakah besok pagi atau apa nanti setelah kita podcast pun mungkin Allah memanggil kita enggak tahu. Nah ini salah satu motivasi soalnya itu. Kalau kita mengingat itu loh, gitu. Jadi kalau kita mengingat itu, oh iya ya, meninggal itu ora kudu tuwa. Meninggal kan sewaktu-waktu. Enggak ada yang tahu. Gitu. Kapan-kapan kan Allah mau mencabut. Nah, ini sebetulnya motivasi kalau kita ingat seperti itu. Pertama kan pemuda generasi muda itu harus ingat itu. Jadi ingatlah kematian. Coba diingat kematian itu ya itu tadi. Kan mati kecil ya bisa gitu. Mati muda juga banyak gitu. Dan padahal generasi muda sekarang itu kan malah risikonya semakin malahan katakanlah kalau naik kendaraan mending ngebut. Beda generasi saya dulu mungkin balapan nih apa ya kebut-kebutan ini gitu itu gitu. Kemudian apa kemana-mana dan sebagainya. Ini sebenarnya risikonya kan lebih besar kan sebenarnya itu salah satu motivasi. Jadi pertama yang dimotivasi adalah ingat kematian itu kalau saya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tadi yang kedua apa ya karena apa untuk meraih kesuksesan ini tentunya kita kan tidak hanya bersandar pada dunia saja. Gitu. Nah ini paling tidak harus ingat yaitu kita itu diberi hidup oleh Allah. Tuhan seperti itu. Nah ini rasa ucapan terima kasihnya kita kepada Tuhan tuh rasa syukur kita pada Tuhan bagaimana. Nah itu perlu mensyukuri itu kalau saya. Mensyukuri yang kedua mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya gitu. Kita sekarang sudah diberi kemudahan dengan apa dengan media sosial. Gitu. Itu kan sebetulnya bisa memotivasi kita. Karena kalau dulu itu mau cari ilmu aja harus itu sampai jauh-jauh sampai pengajiannya kemana-mana. Ya. Sekarang kan buka YouTube buka apa itu udah internet itu mudah sekali banyak pelajaran itu. Nah ini tolong dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan hal yang positif. Saya yakin generasi muda itu akan lebih mudah untuk memahami itu. Beda generasi saya, kalau generasi saya jenenge Gen Z dan sebagainya buta sekali malah saya seperti itu ya. Nah ini salah satu seperti itu. Jadi pertama ingat kematian, kedua seperti itu. Insya Allah
itu memberikan motivasi kita untuk apa ya, dekat dengan masjid, dengan Allah ya, seperti itu. Ini salah satunya. Ini mungkin yang saya alami dari dulu seperti itu, itulah. Seperti itu kan. Wah, menarik sekali. Tentang apa ya, ingat mati. Kapanpun kita nggak tahu juga nggak Pak, setelah sholat kita diambil. Ya. Setelah ini pun kita nggak tahu. Menarik sekali. Oke. Mungkin ini jadi closing ya Mbak, yang terakhir ini Pak sebelum kita tutup. Mungkin pesan-pesan untuk jamaah Masjid Nurul Huda 19 yang nonton dan mungkin untuk masyarakat umum Pak tentang masjid sendiri Pak, lebih bagaimana untuk kedepannya, pesan-pesan aja Pak. Ya, pesan kami pada jamaah Masjid Nurul Huda yang sudah jamaah yang sudah rutinitas di Masjid Nurul Huda ini mudah-mudahan istiqomah ya, istiqomah dalam berjamaah dan sebagainya. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan masjid. Kemudian kepada yang belum atau generasi muda yang belum tergerak hatinya untuk ke masjid, cobalah dekatlah ke masjid dulu kan, seperti itu. Cobalah tengok di masjid seperti apa dan sebagainya. Saya yakin ya kalau kita tidak mungkin lima waktu belum bisa menjalankan, mungkin dari 2 waktu dulu lah. 2 waktu yang longgar itu biasanya kan maghrib sama isya. Kita orang kerja itu baru isya, ya itu longgarkanlah itu maghrib isya itu. Dari itu nanti lama kelamaan mungkin insya Allah terbiasa seperti itu. Kita terbiasa itu termasuk mungkin subuhan kita aja angel. Nah itu coba dibiasakan karena memang kalau tidak dibiasakan, ada kebiasaan memang seperti itu. Itu harapan saya untuk generasi muda Glondong khususnya. Kemudian ya, itu untuk di Masjid Glondong agar lebih meningkat lagi kan, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Masjid Glondong itu punya inspiratif seperti di Masjid Joko Karyan. Harapan itu mungkin itu dari Pak Wandi. Pesan-pesan Pak untuk pemirsa nih Pak. Terutama bagi jamaah Masjid Nurul Huda nih Pak. Seperti apa Pak? Untuk jamaah Nurul Huda 19, Masjid Nurul Huda 19, mari kita tingkatkan ketakwaan. Artinya kita selalu ingat bahwa mendekatkan diri, apalagi dekat dengan masjid, itu adalah jalan terbaik untuk kehidupan kita. Apalagi untuk masjid di Nurul Huda 19 ini, itu gudangnya ilmu Mas. Bagaimanapun banyak sekali yang mubalek kita, di mana menyampaikan itu adalah pesan-pesan yang sangat luar biasa, dan itu tidak hanya untuk kehidupan, tapi untuk hari akhir nanti. Kita akhir pada perjalanan ini, karena kita tahu bahwa hidup ini tidak seberapa lama. Ya, dimana itu. Mungkin mari kita untuk melebihkan diri, memaksakan diri untuk membagi waktu yang pasti itu, untuk selalu dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Tidak hanya dekat, tapi di dalam masjid. Di dalam masjid, betul sekali. Wah, tidak terasa ini Mbak Ajeng, kita sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol. Motivasi yang cukup menarik, sangat inspiratif sekali. Tentang kehidupan juga sangat inspiratif sekali. Mungkin ada yang terakhir lagi Pak, tambahan-tambahan yang lain mungkin, atau sudah cukup? Saya kira tadi sudah banyak sekali ya, termasuk motivasi khususnya generasi muda gitu. Memang harapan saya itu karena kalau generasi mudanya itu terputus dengan bapak-bapak, saya yakin masjidnya nanti juga akan
akan semakin melompong karena yang tua-tua kan semakin mendekati kematian kan. Terutama yang tua itu kan mesti mendekati kematian, kan tidak mungkin muda lagi. Meskipun muda pun juga bisa meninggal ya. Tapi paling tidak kan yang sing tua-tuanya lebih dekat kematian. Nah ini supaya tidak terputus generasi itu, harapan saya generasi mudanya ini mulai menata mulai menata katanya dengan kegiatan masjid dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih. Cukup Pak Wandi. Sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Wandi, Pak Sugeng atas ngobrol-ngobrolnya malam ini di obrolan jamaah. Banyak sekali pesan-pesannya tentang kehidupan, tentang kedekatan di masjid dan tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kami, saya Randy, saya Ajeng. Terima kasih sekali Pak Wandi. Kita berjumpa lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di obrolan jamaah berikutnya.